Halo sahabat Bang BM, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan tentang banyak hal, terutama hal-hal atau informasi yang ada di seputar Kabupaten Kapuasulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan podcast bersama salah satu tokoh muda Kapuasulu yang sudah tidak asing lagi bagi kita, khususnya bagi para penyelenggara pemilu dan penggiat-penggiat pemilu yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai bersama Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuasulu, yaitu Bapak Ahmad Yani. Apa kabar Bang Yani? Alhamdulillah. Sehat? Bang Bim. Alhamdulillah. Nih. Bang Yani ini, saya lebih akrab memanggil beliau sebagai Bang Yani karena beliau ini selain Ketua KPU, beliau juga adalah aktivis mahasiswa yang dikenal di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang terhimpun di dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Beliau biasa dipanggilkan Bang Yani. Ini gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang Bim. Terima kasih udah mau hadir di Alhamdulillah. Jadi ceritanya ini Bang Yani udah lama nih. Niat mau ketemu sama Bang Yani, mau ngobrol-ngobrol seputar pemilu. Dan alhamdulillah hari ini saya nih mohon maaf mengganggu kesibukan. Mudah-mudahan Bang Yani bisa berbagi inspirasi dengan kita, khususnya anak-anak muda. Bagaimana suka duka menjadi komisioner KPU. Jadi sahabat Bang BM, kita boleh ngobrol-ngobrol nih. Nih Bang Yani, kalau boleh tahu biar bisa menjadi inspirasi bagi anak muda Kapuasulu, kapan Bang Yani ini mulai menjadi anggota KPU Kapuasulu dan di usia berapa tuh Bang Yani? Oke, terima kasih Bang Bim sudah hadir di kantor kita di KPU Kabupaten Kapuasulu. Saya tahu Bang Bim ini jadwalnya luar biasa padat, aktivitas yang luar biasa juga, dan masih mau menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita, terutama penyelenggara pemilu terkait dengan persiapan kita menuju ke pemilu serentak 2024 dan pilkada atau pemilihan serentak di tahun 2024. Terkait dengan kapan saya bergabung di KPU itu pertama kali di 2013. 2013 ya? 2013. Usianya berapa waktu itu? Alhamdulillah pas 30 tahun, karena syarat waktu itu minimal 30 tahun. Ya, di usia 30 tahun. Jadi pas syarat minimal ya? Iya. Kalau di bawah itu tidak bisa pasti. Kalau 29 berarti nggak boleh. Tak. Jadi minimal 30 tahun. Oke. Nah, ini udah periode yang kedua. Periode pertama kemarin di 2013 ke 2018. Kemudian di 2018 2023. Ini periode kedua ya? Periode yang kedua. Kalau boleh tahu lebih dalam ini, waktu periode pertama itu, Ya. itu punya posisi, ada jabatan atau apa gitu, atau masih periode pertama? Di periode pertama saya menjadi anggota di divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Kemudian di tahun itu 2003 ya, 2013, kemudian 2016 itu ada peralihan divisi, rolling. Kemudian saya di divisi data dan informasi terkait dengan data pemilih. Nah, ketika kemudian di 2018 terpilih menjadi ketua, jadi ketua mesti memegang divisi logistik, jadi rolling lagi. Jadi selama menjadi penyelenggara, saya pernah di divisi sosialisasi dan farmas, kemudian divisi data dan informasi, kemudian yang ketiga ini divisi keuangan dan logistik, mengelola logistik di KPU. Jadi di periode kedua, dari tahun pertama sampai sekarang posisinya ketua KPU? Enggak, di periode periode kedua, ya. Iya, betul. Ketua KPU ya, Betul. sampai sekarang ya? Iya, betul. Nah, ini Bang Yani bisa nggak bercerita dengan anak-anak muda Kapuasulu ini? Pernah kebayang nggak dalam perjalanan hidup sampai bisa jadi komisioner begini? Iya, betul. Jadi gini, saya juga boleh share sama teman-teman yang sedang kuliah, sedang belajar, bahwasanya ketika sedang belajar atau sedang kuliah
maksimalkan kesempatan yang ada untuk meningkatkan kapasitas diri, mengasah diri kita sehingga ketika kita selesai dari kuliah atau belajar, kita sudah siap untuk ditempatkan di lahan pengabdian manapun, tidak peduli latar belakang pendidikan kita di mana. Nah, yang menarik, saya sebenarnya latar belakang pendidikannya adalah pendidik, guru SPDI. Agama lagi ya? Iya, guru agama lagi ini ya? Guru agama tapi kemudian jadi komisioner. Ya. Memang sebelumnya tidak pernah terbayangkan akan beraktivitas atau berkontribusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Ya. Nah, pertama kali saya berkenalan dengan aktivitas pemilu itu memang ketika aktif di mahasiswa. Ya, jadi waktu di mahasiswa memang sudah terbiasa dengan kegiatan pemiluan. Kan di HMU itu, sehingga saya di 2004 itu ketika pemilu legislatif menjadi bagian IT dari KPU Kota Pontianak waktu itu. Kemudian juga dilibatkan di kegiatan-kegiatan lain. Ya. Kalau di pemantau pemilu pernah juga? Pemantau pernah juga dari PMKH waktu itu. Di PMKH. Nah, jadi sebenarnya juga terkait kenapa masuk ke KPU, saya pikir juga ada hubungannya tadi, ada relevansinya dengan aktivitas kita ketika masih aktivitas sebagai mahasiswa ya, aktivitas jadi aktivis aja. Karena memang ketika masuk ke dunia kerja ternyata yang dilakukan kurang lebih juga ketika kita berorganisasi. Kita mengadakan rapat, kemudian kita melakukan sosialisasi, kemudian kita membangun komunikasi, membangun relasi dan segala macamnya, kurang lebih seperti itu juga. Nah, tinggal ini prakteknya lah istilahnya kan, prakteknya lebih luas lagi. Kalau di mahasiswa mungkin skopnya masih kalangan mahasiswa saja kan, pelajar mahasiswa. Kalau di dunia kita sudah lebih luas lagi. Misalnya terkait kita kan dengan Bawaslu misalnya, kemudian dengan TNI, Polri, kemudian Capil, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Pokoknya semua stakeholder yang terkait dengan kepemiluan ya. Iya, betul. Terus ini Bang Yani, waktu jadi anggota komisioner itu dari berapa orang? Berapa? 4 atau 5? 5 orang. 5 orang. Itu yang periode pertama, Bang Yani yang termuda ya? Yang di Kapolsulu gitu. Yang termuda. Di Kapolsulu. Termuda ya? Waktu itu usia 30 tahun. 30 tahun. Nah, kalau yang periode kedua ini masih yang termuda juga? Kalau Di Kapolsulu. Kalau di Kapolsulu ya. Yang sekarang ini? Ya. Yang periode kedua? Nah. Berarti yang lain itu senior semua ya? Ya, senior semua kan. Ada Pak Awang, ya, ada kita, kemudian Pak Yusuf dan Pak Narji. Jadi artinya usia muda tidak kemudian membatasi kita untuk bisa berperan lebih ya. Soal pengalaman itu kan bisa dicari seiring dengan waktu. Nah, terus ini begini, kita tadi kan udah bercerita sedikit lah bagaimana proses Bang Yani menjadi anggota KPU. Nah, saya minta sedikit lagi lah pengalaman sebelum kita masuk cerita tentang pemilu yang kemarin atau yang akan datang. Apa suka dukanya selama Bang Yani menjadi komisioner KPU? Bisa dibagi dengan adik-adik kita. Yang pertama soal kita bisa berkontribusi. Pengalaman saya waktu itu ketika 2005 jadi pemantau pemilu dari KMKH. Dan itu pilkada serentak kali pertama dilakukan 2005. Turun, saya melihat ketika pelaksanaan pemungutan suara di TPS itu ada sesuatu yang mengganjal di hati saya yang tidak sesuai dengan prosedur, aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini soal pemilih yang diwakilkan. Nah, dari situ kemudian kita memandang bahwa ternyata ketika kita berada di luar pagar istilahnya, karena memantau itu tidak boleh masuk. Ruang gerak kita terbatas. Ketika kita mau melakukan aksi atau eksekusi, kita hanya sampai pada pelaporan, tapi actionnya ada di penyelenggara. Mulai dari situ saya berpikir, apakah kemudian ketika saya masuk di KPU akan berubah atau berbeda? Itu menjadi pertanyaan. Nah, tapi setidaknya dengan modal semangat itu, dan saya ingat sekali ketika kebetulan kita mengenang almarhum Bang Firian yang baru saja meninggal di Sabtu dini hari yang lalu, dan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di lapang ketubuhnya dan terus saya kubur dan dikumpulkan bersama orang soleh. Nah, beliau yang pertama kali sebenarnya mengenalkan saya dengan KPU. Bang Firian almarhum. Iya, Bang Firian tadi. Nah, ketika itu kita mantau, saya lihat ternyata ini mengganjal tadi ya.
kenapa misalnya satu orang bisa memilih sampai 5 kali. Nah, apakah ini karena memang aturannya tidak diatur atau karena memang masalah kebiasaan tadi? Ya. Nah, ternyata memang jawaban dari teman-teman di penyelenggara di bawah itu yang sudah menjadi kebiasaan kami dan kami sudah melupakan. Nah, itu kemudian membuat saya bertekad kalau misalnya kemudian ada peluang dan kesempatan ingin menjadi bagian dari KPU, dan itu juga yang ditanyakan oleh Bang Firyan ketika saya fit and proper test pertama kali. Nah, kamu jadi komisioner ya kan. Nah, sehingga saya berpikir ketika saya sudah masuk di dalam, kita lebih inilah ya untuk mengontrol jajaran kita di bawah melalui jaringan yang ada tadi untuk KPPS, untuk KPPS, kemudian melalui pelatihan-pelatihan. Nah, setidaknya ini meminimalisir potensi-potensi seperti itu. Kalaupun kemudian terjadi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan dan itu jauh dari jangkau kita, bukan berarti kita melepas tangan, tapi setidaknya kita sudah melakukan upaya-upaya. Nah, paling tidak kelihatan progresnya kan, kalau misal awalnya tingkat kecurangannya tinggi, ini setelah kita masuk mulai ditekan gitu. Seperti itu. Baik, ini kita ngobrol agak lebih dalam lagi terkait dengan pemilu ya. Nah, pemilu ini kan kalau yang saya pahami itu kan menurut saya nih ya, nanti tolong diluruskan kalau saya salah. Itu ada 3, pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kada atau pilkada ya. Nah, terkait dengan kepemiluan ini kalau kita bicara pada masa yang sebelumnya, katakanlah di 2019 atas, itu kalau menurut Bang Yani sebagai seorang komisioner, bagaimana proses pelaksanaannya? Oke. Kalau terkait dengan tata kelola pemilu, saya melihat mulai menuju pada perbaikan itu di 2014. Dari 2014 ya? 2014 karena memang pada saat kepemimpinan ini juga almarhum Pak Usni Kamil Manik bukunya. Iya, itu. Nah, bukunya mengeluarkan pemilu dari lorong gelap. Dari sini memang banyak proses. Sudah mulai ada inovasi terobosan yang dilakukan oleh komisioner KPU RI periode di 2012 ke 2017. Dua kemungkinan Pak Usni. Pertama terkait dengan daftar pemilih. Daftar pemilih. Nah, karena daftar pemilih ini selalu menjadi persoalan dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada. Nah, dengan dimunculkannya aplikasi Sidali, setidaknya ini menjawab satu keraguan terkait dengan data pemilih tadi. Kalau sebelumnya kan offline, nah ketika dibuat aplikasi Sidali menjadi online, nah, sehingga terkoneksi semuanya. Nah, potensi ganda bisa diminimalisirkan. Nah, kemudian masukan dan tanggapan dari masyarakat juga bisa cepat direspon. Yang penting data dukungnya tersedia. Ini pertama terkait dengan daftar pemilih, inovasi yang dilakukan oleh KPU. Kemudian kedua terkait dengan Sirekap, sistem aplikasi rekapitulasi. Nah, kalau sebelumnya kita mau cari data tentang hasil tuh bingung, mana nyarinya? Betul. Ya, karena dokumennya terbatas waktu itu. Nah, ketika ada Sirekap, barang scan C1 itu dipindai, kemudian bisa diupload ke internet di website sehingga masyarakat bisa mengecek hasil setiap TPS dari calon ke calon di setiap jenis pemilihannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan tata kelola logistik. Nah, logistik ini kan luar biasa rumit pengelolaannya karena mencakup seluruh wilayah Indonesia yang berbagai macam karakter, mulai dari kepulauan, laut, sungai, daratan, pegunungan, bahkan di Papua itu yang paling rumit lah menurut hasil rapor kita kemarin kan. Nah, Kapuas Hulu termasuk paling rumit di Kalimantan Barat. Kenapa? Karena memang ada salah satu kecamatan di Hulu Kapuas itu kan, Kecamatan Pesisir Selatan yang untuk distribusi logistiknya bisa makan waktu 3 hari perjalanan. Nah, ini yang kemudian menjadi stressing dari KPU RI untuk perbaikan pengelolaan pemilu dan pemilihan di tahun belakangan tadi. Nah, kemudian di 2019, di periode berikutnya di pemilu 2019 itu dan 2020 tinggal meningkatkan performa saja tadi. Walaupun ada juga beberapa terobosan yang dilakukan. Misalnya salah satunya kita oleh Pak Firyan itu yang sampai dengan saat ini sedikit menjadi legasi yang sangat baik
terkait dengan digitalisasi pemilu. Digitalisasi. Iya. Jadi semua Itu data bisa dijelaskan seperti apa tuh? Lebih dalam nih, mantap. Oke, Menarik nih. terkait digitalisasi ini kan maksudnya kita mesti menjawab tantangan dan perubahan yang terjadi pada saat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, KPU harus bisa ikut menjadi bagian dari perubahan itu tadi kan. Nah, terkait dengan digitalisasi pemilu kan maksudnya semua aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pemilu dan pemilihan itu mesti yang awalnya manual bergeser ke digital seperti itu. Nah, jadi dokumen misalnya terkait dengan hasil perolehan suara, data pemilih, logistik, kemudian data-data yang lain itu sudah dalam bentuk digital. Nah, sehingga ini akan mempermudah masyarakat dan mendekatkan pemilih sebenarnya. Karena sekarang kan bisa saya belum dapat data yang terbaru di 2020 berapa pengguna internet di Indonesia ya. Tiap tahun kan ada update gitu. Nah, terakhir itu pengguna Facebook di Indonesia itu lebih besar daripada jumlah penduduk. Kan luar biasa perkembangannya itu. Nah, artinya ketika kita mau mendekatkan KPU dalam hal itu penyelenggara ke masyarakat ini, kita harus bisa melihat pada segmen mana mereka lebih dekat, lebih akrab. Nah, itu terkait dengan digitalisasi pemilu. Kemudian yang kedua, dan ini masih terus dilakukan perbaikan kerjasama dengan kampus-kampus ternama di Indonesia untuk mendorong KPU melakukan hal ini. Kemudian soal daftar pemilih. Nah, kalau sebelumnya di 2014 yang lalu kan belum ada daftar pemilih berkelanjutan. Di 2019 ini ada daftar pemilih berkelanjutan. Nah, apa maksud daftar pemilih berkelanjutan? Maksudnya adalah walaupun tidak ada kegiatan pemilihan, datanya tiap bulan diupdate. Nah, diupdate terus. Kalau sebelumnya kan update itu ketika ada pemilu. Betul. Itu 5 tahun sekali. Ketika ada pemilu 5 tahun sekali. Nah, sekarang tiap bulan dilakukan update. Apa yang diupdate? Kerja teman-teman di divisi data dan informasi terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan juga belum disampaikan pada masyarakat media. Tiap bulan kita mengupdate misalnya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Bahasa kita TMS. Nah, TMS itu bisa jadi karena meninggal dunia, pindah domisili, maksudnya pindah keluar dari kabupaten Kawasan keluar. Kemudian yang ketiga misalnya ada potensi pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih tidak dikenal, alih status misalnya awalnya sipil menjadi TNI atau Polri, kemudian ada hak pilih yang dicabut. Jadi kurang lebih sebenarnya kayak kerja coklit. Kalau coklit itu kan tiap tahapan pemilu, tiap ada pemilu atau pilkada ada coklit. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal perbaikan data. Nah, misal Bang Bim nih tertulis di KTP-nya Baco Maiwa, tapi terdata di data kita ejaannya mungkin berbeda. Misal pakai BACO misalnya, kita ditulis kita mungkin pakai K, Bacok misalnya seperti itu kan. Nah, ini yang kalau memang itu keliru menurut Bang Bim itu bisa diperbaiki, kemudian disertakan data dukung KTP tadi dan KK, sehingga ini loh data yang benar sebenarnya. Nah, termasuk tanggal lahir, kemudian tahun lahir dan lain sebagainya tadi. Nah, kemudian yang ketiga soal pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, karena ini update terus, artinya kan tiap bulan kan ada, misal gini kita ngitungnya. Kan pemilu udah ketahuan nih tanggal 14 Februari 2024. Nah, berarti ditarik ke belakang, kalau misalnya sudah 17 tahun hitungannya di 14 Februari 2024 tuh kelahiran berapa misalnya? Misalnya kelahiran 2007 ya. Nah, misalnya seperti itu. Ini contoh ya. Nah, tinggal hitung dia sekarang ini bulan Mei. Nah, kalau misalnya dia sudah masuk 17 tahun, maka dia akan masukkan ke daftar pemilih. Ketika dia sudah 17 tahun, 15 tahun, dan pilkadanya kan masih jauh atau masih jauh, tapi sekarang udah mulai masuk. Kita berkoordinasi dengan Capil. Nah, Capil nanti teman-teman di Capil akan melakukan perekaman terhadap pemilih yang sudah memenuhi syarat tadi. Nah, sehingga ada kolaborasi dengan KPU dan Capil. Nah, sehingga potensi-potensi pemilih yang tidak terdaftar atau pemilih yang sudah meninggal dunia masih muncul dalam daftar pemilih itu semakin bertambah, semakin kecil. Itu tadi setiap bulan ya? Setiap bulan. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Iya, dengan Capil terutama ya, karena mereka yang punya data pendudukan ya. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan mereka terkait dengan beberapa elemen data yang perlu kita informasi. Nah,
Nah ini sudah berjalan semenjak 2021 yang lalu. Nah ini juga berkat pemikiran Dari konsep dari Pak Firyan. Jadi digitalisasi pemilu. Iya betul. Berarti kalau kita bicara digitalisasi, Bang Yani, ada kemungkinan nggak ke depan kertas suara pun digital juga? Bisa jadi. Nah Jadi ini kan disebut dengan e-voting. betul. Ini juga sebenarnya sudah menjadi pembahasan dari beberapa kali pemilu yang lalu ya. Nah kalau misalnya kemudian akses internetnya sudah masuk ke setiap desa, artinya setiap desa sudah bisa mengakses internet. Nah, bisa jadi nanti kedepannya pemilu akan menggunakan e-voting. Nah, yang jadi soal sekarang kan ini kan belum merata. Misalnya kita kapos dulu saja, dari 278 desa itu kan syukur-syukur ada 50% desa yang sudah bisa mengakses internet. Sisanya kan belum, artinya ada blank spot. Nah, sehingga tidak bisa diterapkan e-voting secara keseluruhan. Nah, kita karena undang-undangnya tidak berubah tadi, kalau misalnya undang-undang ini menjadi bagian dari evaluasi pemilu sebelumnya, untuk daerah-daerah yang perkotaan misalnya sudah siap dengan infrastruktur, kenapa tidak dilakukan e-voting kan seperti itu. Nah, untuk daerah yang belum bisa jadi semi gitu kan. Nah, cuma memang akan ada kendala-kendala nanti akan dihadapi terkait dengan penerapan itu. Nah, termasuk juga terkait dengan pelayanan, karena digitalisasi tadi KPU se-Indonesia sekarang sudah menyiapkan beranda rumah di dunia maya deh, websitenya, lalu pelayanan PPID-nya, kemudian JDIH-nya, kemudian termasuk juga terkait dengan daftar pemilih tadi. Semuanya bisa diakses melalui internet sekarang. Dari internet semua ya. Dari genggaman. Iya. Luar biasa. Ini kan saya kira ini proses revolusi sistem pemilu yang luar biasa ya. Dari 2014 sudah dirintis. Iya, dari almarhum Pak Amin Mani. Ya. Terus ini Bang ini kalau kita bicara tentang pemilu yang lalu, khususnya pilkada nih, kita bicara tentang pilkada. Gimana yang Bang Yani rasakan ketika penyelenggaraan pilkada di Kapuasulu kemarin itu? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kawan-kawan KPU atau gimana? Khususnya pilkada. Baik, untuk pilkada itu kan di 2020 ya, pilkada serentak. Kemudian alhamdulillah bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tidak ada kendala yang berarti. Ini juga berkat dukungan dari semua pihak, semua komponen masyarakat serta juga ikut berkontribusi untuk suksesnya pilkada. Nah, terkait dengan kendala-kendala, karena memang kemarin kan kita lagi melakukan uji coba dalam tanda kutip yang Sirekap ini kan. Nah, jadi ini sebenarnya upaya digitalisasi yang awalnya pakai manual ke digital. Itu yang pertama ya? Iya. Dalam pilkada. Yang dalam pilkada 2020 kemarin. Nah, karena ada beberapa desa yang masih blank spot. Nah, yang blank spot ini tidak bisa diupload dan harus diupload ketika ada sinyal. Ada beberapa desa atau TPS yang harus diupload di kecamatan. Nah, sehingga bisa diakses. Nah, jadi memang kendala waktu itu sinyal. Itu persoalannya. Betul. Sebenarnya kalau dilihat dari konsepnya sangat-sangat membantu. Sangat luar biasa saya pikirnya, karena kita cuma pegang HP, nanti tinggal di scan, ada barcode-nya, nanti kita bisa mengakses data per TPS, per perolehan setiap orang. Nah, setiap calon yang bisa diakses. Nah, selain itu nggak bisa, jadi kan dikasih password tadi. Nah, sehingga ini untuk menjaga rahasia tadi. Nah, kalaupun yang bisa dipublikasikan dalam arti bisa di video, di foto itu kan tetap ada juga yang manual gitu kan. Betul. Nah, cuma ini untuk masing-masing bisa saksi, untuk panwas, untuk penyelenggara kita di TPS dan TPS, di PPK-nya. Nah, itu. Kemudian kalau di kita memang selain akses internet, ini juga soal jarak tempuh ke desa atau ke TPS ya, lumayan jauh. Ini terkait dengan medan lah. Dan moda juga. Dan moda transportasi yang digunakan. Nah, pengalaman kita memang sampai dengan saat ini untuk hulu Kapos itu karena satu-satunya jalan kan lewat jalan sungai ya, jalur sungai, belum bisa memangkas jarak lah, artinya memangkas jarak berarti proses distribusinya yang 3 hari dari itu pulang balik berarti 6 hari. Kurang lebih 6 sampai 7 hari buat sampai ke itu Siba. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala kita ke TPS tadi untuk distribusi logistik. Nah, kalau yang lain-lain saya pikir masih dalam keadaan normal lah menurut ukuran kita ya, karena kerja di KPU ini kan
kalau dilihat secara sepintas mungkin orang berpikir sibuknya ketika hari H-nya saja, padahal kita sudah merancang 1 tahun sebelumnya dan kegiatan itu sudah mulai berjalan. Nah, itu sudah mulai melakukan pemetaan misalnya terkait dengan daerah-daerah sulit, bagaimana distribusinya, moda transportasi yang digunakan seperti apa, siapa yang akan dilibatkan dan lain sebagainya, itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Nah, tinggal memang karena posisi kita di bawah ini kan pelaksana, bukan pembuat regulasi. Nah, semua pelaksana harus bekerja sesuai dengan regulasi. Betul. Nah, jadi sifatnya kita menunggu arahan ketika ada hal-hal yang sifatnya mendasar seperti itu. Pertama yang sering kita suarakan terkait distribusi logistik itu pertama. Daerah-daerah yang sulit. Jadi kalau bicara pilkada kemarin itu bisa dikatakan tidak ada kendala yang berarti ya. Lancar semua ya. Alhamdulillah bisa ditangani lah. Terus kan dapat info nih kita nih dari masyarakat bahwa KPU Kapuas Hulu ini itu katanya dapat penghargaan, ya, dapat apresiasi dari pihak-pihak terkait dengan suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2020 ya. Nah, mungkin Bang Yani bisa berbagi apa tuh penghargaan yang diapresiasi kepada KPU Kapuas Hulu. Oke, lupa saya sebelum lanjut ke situ. Kemarin kan waktu 2020 kita sempat dapat insiden ya terkait dengan distribusi logistik. Tapi bukan ketika distribusinya, ketika pengembalian. Nah, perahu yang ke Hulu Kapuas itu sempat karam. Itu yang pilkada? Iya, yang pilkada. Karam karena menabrak batu. Iyalah. Dengan medan kayak begitu. Medan seperti itu. Alhamdulillah teman-teman penyelenggara bisa. Tapi bisa diselamatkan semua tuh. Selamatkan. Yang penting kan teman-teman selamat lah intinya kan, tidak ada kejadian yang luar biasa. Memang perahunya saja yang pecah dan logistiknya juga aman. Nah, jadi ini yang saya stressing tadi kan soal distribusi logistik ke Hulu Kapuas. Memang taruhannya luar biasa. Iya, nyawa. Iya. Kalau memang demi untuk demokrasi ya. Kalau tidak tahu medan, tidak tahu jalur, berisiko. Menjadi risiko yang besar juga. Nah, kemudian terkait dengan apresiasi dalam pelaksanaan pilkada di 2020, alhamdulillah KPU Kapuas Hulu kemarin mendapatkan 5 penghargaan. 5 penghargaan. Iya, dari khusus pilkada ya. Khusus pilkada dari KPU provinsi. Yang pertama itu kita terbaik pertama soal kategori laporan keuangan. Ke Sekalbar. Sekalbar. Terbaik pertama laporan keuangan Sekalbar. Oke. Iya, untuk badan ad hoc-nya. Kemudian yang kedua terbaik kedua terkait pemenuhan kualitas elemen data by name badan ad hoc. Jadi kan kita kan tadi kan udah ke digital nih. Betul. Jadi kita input semua data nih. Data badan ad hoc kita terekap semua mulai dari BPK, BPS, dan BPS. Nah, itu yang disampaikan kepada KPU provinsi untuk direkap secara regional tadi, dan kita mendapat dan diapresiasi sebagai KPU terbaik terkait itu ya. Sekalbar ya. Terbaik kedua. Nah, selanjutnya terbaik kedua juga terkait dengan fasilitas dan pelayanan laporan dana kampanye. Nah, dana kampanye kan juga sekarang pakai aplikasi semua, jadi tidak ada yang manual lagi, aplikasi. Nah, ini terkait dengan pelayanan kita kepada peserta pilkada kemarin. Nah, kita selalu siap ketika teman-teman operator konsultasi, koordinasi terkait dengan komponen apa yang mesti diisi dan sebagainya, apa kendala segala macam. Nah, itu melakukannya dengan cukup baik lah sehingga mendapat apresiasi. Provinsi. Kemudian yang selanjutnya yang keempat terbaik ketiga kategori tingkat partisipasi. Alhamdulillah Kapuas Hulu walaupun tadi wilayahnya luas, kemudian kita nggak mungkin jangkau ke semua desa dan kelurahan kan. Bahkan Kapuas Hulu konon katanya kan seluas DKI, Jawa Barat, Banten. Luasnya Kapuas Hulu 3 provinsi di Jawa. Jadi ya wajar kalau ada daerah sulit. Saya dapat dapat terbaik ketiga terkait dengan tingkat partisipasi. Seingat saya yang pertama itu Melawi, kedua Sintang, baru Kapuas Hulu tingkat partisipasi. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan daftar pemilih. Nah, kita terbaik ketiga kategori jumlah pemilih invalid terkecil. Iya. Karena elemen daftar pemilih ini banyak sekali, sekitar 13-14 elemen yang harus diisi semuanya. Dan itu kalau tidak dengan ketelitian, kecermatan dan kesabaran tadi, dengan waktu yang terbatas kan kita dikejar waktu. Bahkan kemarin ini pakai online semuanya, pakai aplikasi, sampai kita
ada shift gitu, ada shift yang pagi sampai sore, nanti sore sampai pagi lagi. Luar biasa ya. Untuk supaya semuanya bisa masuk ke pusat datanya, karena ini kan datanya tersinkronisasi ke KPRI aplikasi Sidali kan. Iya. Nah, jadi seperti itu Pak Ocok pengalaman kita di 2020 terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak. Ya, kalau ada apresiasi tidak dari kalau KPU RI ke kabupaten pernah dapat gitu? Kalau Yang speaker terbaik itu? yang terkait public speaking itu iya. kemarin kegiatannya rapat koordinasi, rapat humas KPRI yang melibatkan seluruh satker di Indonesia. Nah kebetulan di setiap sesi itu ada semacam perlombaan lah, Ada lomba. Nah itu perlombaan Indonesia loh. Indonesia. Nah kebetulan waktu itu ada lomba public speaking, kemudian ada buat berita, sama satu fotografi kalau nggak salah. Nah, sebenarnya saya awalnya iseng aja nih kan. Iseng aja ikut karena itu spontan. Kita diberi waktu misal 1-2 jam untuk buat video, nanti video dikirim ke panitia. Nah waktu itu durasinya sehingga saya tidak lebih dari 1 menit. Oh gitu. Jadi kan kita mesti mana apa kira-kira pasti konsepnya ya. kan, Dengan waktu yang 1 menit. cukup tadi kan. Nah kebetulan pas ikut itu tahu terpilih pula kan. Nah Itu apa? Juara 1? ya bukan nomor 1 kan. Nomor 1. Nah, Se-Indonesia. Se-Indonesia saya pun tidak nyangka juga kan. Saya pikir kan kalau se-Indonesia kan pasti banyak lebih Betul, baik betul. lagi. Mungkin mereka tidak ikut kali kan. Tidak sempat buat video, kita yang sempat dan kita mau ikut lalu kebetulan terpilih tadi. Nah, tapi ini kan semua proses belajar. Nah, sebenarnya saya awalnya iseng aja nih kan. Iseng aja ikut karena itu spontan. Kita diberi waktu misal 1-2 jam untuk buat video, nanti video dikirim ke panitia. Nah waktu itu durasinya sehingga saya tidak lebih dari 1 menit. Oh gitu. Jadi kan kita mesti mana apa kira-kira pasti konsepnya ya. kan. Dengan waktu yang 1 menit. cukup tadi kan. Nah kebetulan pas ikut itu tahu terpilih pula kan. Nah Itu apa? Juara 1? ya bukan nomor 1 kan. Nomor 1. Nah, Se-Indonesia. Se-Indonesia saya pun tidak nyangka juga kan. Saya pikir kan kalau se-Indonesia kan pasti banyak lebih Betul, baik betul. lagi. Mungkin mereka tidak ikut kali kan. Tidak sempat buat video, kita yang sempat dan kita mau ikut lalu kebetulan terpilih tadi. Nah, tapi ini kan semua proses belajar. Nah, dengan waktu yang 1 menit. cukup tadi kan. Nah kebetulan pas ikut itu tahu terpilih pula kan. Nah Itu apa? Juara 1? ya bukan nomor 1 kan. Nomor 1. Nah, Se-Indonesia. Se-Indonesia saya pun tidak nyangka juga kan. Saya pikir kan kalau se-Indonesia kan pasti banyak lebih Betul, baik betul. lagi. Mungkin mereka tidak ikut kali kan. Tidak sempat buat video, kita yang sempat dan kita mau ikut lalu kebetulan terpilih tadi. Nah, tapi ini kan semua proses belajar. Baik, Bang Yani, udah cukup panjang kita berbicara tentang bagaimana suka duka di pemilu kemarin. Nah, ini mungkin terakhir nih di ujung pembicaraan podcast kita. Ini kan mau persiapan nih. Iya, betul. Pemilu 2024, ya kan? Pemilu serentak. Iya. Jadi mengarahkan ke sana ini sudah apa saja nih perkembangan atau persiapan dari KPU dari pusat, terutama yang di daerah Kabupaten Solo. Mohon dibagi informasinya, Bang Yani. Baik, Bang Bim, terkait dengan persiapan kita menuju ke pemilu serentak 2024, perlu saya sampaikan juga bahwasanya KPU bersama dengan pemerintah dan DPR sudah menyepakati tanggal pelaksanaan pemilu, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Nah, jadi ada yang memplesetkannya dengan hari kasih suara, bukan hari kasih sayang. Iya, Pak. Kan? Iya, hari Valentine ya. biasanya kan? Iya. Terubah Hari kasih suara. Nah, kemudian apa saja yang sudah dilakukan dipersiapkan oleh KPU? Nah, karena regulasinya ada di RI sampai dengan saat ini KPU sebenarnya sudah menyiapkan beberapa draft peraturan KPU yang tinggal disahkan saja sebenarnya. Nah, misalnya pertama soal draft KPU tentang tahapan. Nah, ini yang kunci sebenarnya. Kita tidak akan bisa memulai kegiatan atau program kalau tahapannya belum disahkan. Nah, dalam Undang-Undang 7 2017 itu paling lama itu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
tahapan sudah dimulai Sudah 20 bulan. 20 bulan. Sebelum, Artinya ketika pemilunya 14 Februari 2024, maka tanggal 14 Juni 2022 itu sudah dimulai. Nah, ini yang sekarang sedang dikejar untuk segera diselesaikan dalam arti segera diputuskan oleh para pemangku kepentingan di pusat terkait dengan tahapan. Kemudian yang kedua soal daftar pemilih. Nah, salah satu terobosan dari daftar pemilih berkelanjutan ini adalah upaya untuk meminimalisir tadi kan potensi-potensi daftar pemilih bermasalah ketika pelaksanaan. Kemudian juga soal pungut hitung. Nah, kemudian soal logistik juga, kemudian soal kampanye. Nah, ini juga kampanye kan menjadi pembahasan cukup alot. Kalau di KPU itu di draftnya mengusulkan pelaksanaan kampanye selama 120 hari atau kurang lebih 6 bulan ya. Itu legislatif tuh. Untuk legislatifnya sama dengan presiden enggak. Kemudian dari pemerintah mengusulkan 90 hari, kemudian dari DPR minta 60 hari. Jadi 2 bulan, ada yang 3 bulan. Itu belum final. Sempat disepakati menurut info yang sampai kita pada saat rapat dengan DPR itu 75 hari, tapi ini juga mesti dirampungkan karena belum tertuang dalam putusan resminya. Nah, jadi intinya kita di daerah sampai dengan saat ini lebih banyak rapatnya sifatnya online. Seperti yang sekarang sedang dilakukan teman-teman di Stadiat, rapat terkait dengan keuangan. Nah, jadi kalau persiapan yang sifatnya offline, kita intinya masih menunggu tadi ya. Nah, ketika bisa udah ada tahapannya, udah diputuskan dalam waktu dekat kan akan segera kalau pendaftaran partai politik itu. Kalau pilkada serentak itu bulan? Kalau pilkada bulan November 2024. Kalau tanggal seingat saya 27 November. 27 November. Nah, November. Di tahun 2024 tuh tahun pemilu ya? Iya, tahun pemilu. Ini bahasa kita kan ada rezim pemilu, ada rezim pemilihan. Nah, ini hanya penggunaan istilah saja membedakan antara pemilu yang sifatnya nasional dengan lokal. Baik Bang Yani, luar biasa. Banyak sekali sebenarnya hal yang mau saya gali. Ya. Tapi saya berharap ini bukan pertemuan pertama dan terakhir saya dengan Bang Yani. Utama kawan-kawan KPU, nanti udah ada tahapan, kita bisalah memanfaatkan channel Bang Bim ini untuk sosialisasi. Terima kasih Bang Bim sudah menyambangi kita di kantor KPU untuk ikut menyuarakan soal pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Saya pikir ini adalah sebuah terobosan yang sangat baik untuk kita di Kaposulu supaya masyarakat juga familiar dengan kegiatan politik, ya. Bukan hanya soal pemilu dan pemilihannya, tapi ada edukasinya. Edukasi itu yang penting. Bagian edukasi pada masyarakat pemilih tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada. Nah, untuk itu saya berpesan pada masyarakat pemilih untuk mendukung channelnya Bang Bim. Nama channelnya Bang Bim. Bang BM Channel. Bang BM Channel untuk like, subscribe dan komen. Nah, supaya lebih banyak lagi informasi-informasi yang bermanfaat yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat pemilih di Kaposulu. Demikian. Bang Yani, terima kasih banyak. Siap. Ya sudah berbagi inspirasi dengan kami, khususnya masyarakat Kaposulu, khususnya lagi anak-anak muda. Jadi anak muda jangan pernah berhenti berkreasi, berinovasi, banyak ruang untuk kita berkreasi, apalagi untuk menjadi komisioner asal memenuhi syarat, siapa saja bisa ya. Betul. Bang Yani. Oke, sahabat BM sekalian, demikian dialog podcast saya bersama Ketua KPU Kabupaten Kaposulu, Bapak Ahmad Yani atau Bang Yani. Semoga apa yang kami bicarakan ini dapat memberikan informasi dan memberikan edukasi kepada kita semuanya betapa pemilu adalah salah satu urat nadi jantung kehidupan bangsa yang harus kita peduli, yang harus kita ikuti supaya arah bangsa ini semakin lebih baik. Sampai ketemu pada podcast lainnya di masa yang akan datang. Oke, dah.